Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Hari Rabu ini tanggal 4 September 2024. Banyak sekali. Ini kita sendiri masih agak kami kebingungan juga memilihkan berita-berita untuk Anda ini karena semuanya menarik. Tapi seperti biasa kami temani Anda dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini dan kita masih meneruskan isu tentang Kaisang ya Mas Ersu Ya yang rame. sudah Itu berada di Jakarta ya. katanya udah berada di Jakarta tapi kok ngumpet. Ini dasar namanya netizen kadang-kadang coba Mas itu cariin di gorong-gorong deh nanti bawa ketemu kalau kacau bener ini. Nah, saya pokoknya kalau urusan sama netizen saya ampun deh urusannya. Itu out of the box betul itu yang kadang-kadang saya nggak terpikir. Oh iya ya. Oh, jadi begitu mereka. Ya ini keterangan Raja Juli ya yang menyatakan bahwa sebenarnya Kaisang itu sudah sejak tanggal 28 sudah ada di Jakarta begitu ya, katanya sudah aktif rapat-rapat menandatangani rekomendasi-rekomendasi kepala daerah kan begitu. Terus pokoknya ini edisinya yang terbanyak saya kira tetap keluarganya Pak Jokowi ya, karena Bobi kemudian sekarang membela Kaisang yang menyatakan apa urusannya Kaisang dipanggil oleh KPK kan dia bukan penyelenggara negara. Nah, saya kira ini perlu di kursus lagi, perlu di drill lagi oleh KPK tentang gratifikasi karena menurut Bobi ini saya curiga kalau ada pengusaha tiba-tiba membelikan mainan yang sangat mahal sekali buat anaknya misalnya gitu, ya buat dia itu bukan gratifikasi karena yang diberikan anaknya kan bukan dia gitu. Itu kan kasusnya sama dengan Kaisang ini ya. Kalau Kaisang bukan anaknya Jokowi, mana ada pengusaha yang mau ngasih pinjaman pesawat seperti itu gratis misalnya gitu ya. Gitu. Kan itu mesti kita bahas. Berkaitan juga dengan masih ada soal chatnya, bukan chat ya apa jejak digital mesum dari Gibran dan juga yang dia sering mengolok-olok Pak Prabowo gitu kan. Sekarang juru bicara Pak Jokowi, staf khususnya yakni Chris Natali membelain apa bisa dipastikan bahwa itu adalah chatnya dari apa itu akunnya dari Kaisang. Nah, ini nanti Mbak Agi jelasin lagi deh ya. Ya. Iya ya, dan selain itu juga ada keterangan dari pemerintah yaitu Hmm. dari Menteri Aswar Anas, Hmm. Menpan RB yang mengatakan bahwa tidak akan pindah ke IKN yaitu para Hmm. ASN pada bulan September ini. Padahal jauh-jauh hari itu sudah dirancang Mas Hersu Nggak bahwa kaget akan kok pindah saya, ya di nggak kaget September. itu Pak. Iya. Menurut saya Dan berita. bahkan dan Hmm. bahkan Mas Hersu sepertinya sudah pasti tidak jadi kok begitu ya. Ya Hanya kalau tidak kaget. anggarannya 143 miliar mau diapain tuh para para ASN yang pindah ke sana itu kan gitu. Nanti ini maksudnya September Hmm. begitu nggak pindah-pindah kan waktu itu saya nggak pulang September tahun ini tapi sampai September depan juga nggak akan pindah lagi kira-kira gitu Mbak Aki. Tapi nggak apa-apa Iya. tetap kita bahas walaupun itu bukan berita yang mengejutkan gitu ya. Oke, dan kita tambahin lagi, ini sebenarnya berkaitan juga dengan keluarga Pak Jokowi berkaitan dengan Kaisang. Karena tadi malam itu ada sebuah diskusi di Hmm. iNews TV. Ini acara milik Aiman Wicaksono ya Mas Hersu. Yang kita ingat Aiman ini dulu adalah salah satu jubir lah dari 03 begitu ya, dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Dan ketika itu juga dia dikriminalisasi begitu kan. Nah ini dia kan menjadi pemret dari iNews dan kemudian mengadakan sebuah diskusi di mana Bang Rocky Gerung itu menjadi narasumbernya di situ. Terus kemudian juga dari pihak istana atau mewakili istana bisa dikatakan demikian itu ada Sylvester Matutina dan juga ada Noel Immanuel begitu Mas Hersu. Tapi yang menjadi rame dan ini menjadi trending topik Mas Hersu, dari sejak tadi malam, sejak diskusi itu berakhir sampai dengan siang ini, itu sudah ratusan ribu trending topiknya. Biasanya trending topik itu baru ribuan, 5.000, 10.000 begitu. Tapi ini langsung mencapai ratusan ribu. Dan saya melihat semua akun-akun yang mengunggah soal diskusi antara Bang Rocky dan Silverstone tersebut, Mas Hersu, sudah ditonton 500.000, 700.000. Saya rasa sore mungkin atau malam ketika ini ditayangkan
OTR ditayangkan mungkin sudah jutaan. Nah, kenapa itu menjadi trending topik? Karena memang terjadi perseteruan dan kemudian ada pengucapan mungkin karena itu siaran live ya Mas Ersu, sehingga ketika narasumber itu kelepasan dengan emosinya dan kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak proper gitu. Mungkin kalau bagi kita biasa, bagi Bang Rocky biasa begitu ya. Tapi ketika itu live di televisi itu yang kemudian menjadi rame Mas Hersu. Ya. Ini apa? Hashtagnya apa nih Mbak kalau netizen? Ya, Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung Rocky hashtagnya. Gerung. Ya, Ya. cuman nggak apa-apa Dan ini untuk seru-seruan ya. Ya. Sylvester Matutina juga jadi trending juga, tapi jelas jauh di bawah Rocky dan hanya berapa sekitar 8.000 ya ketika Rocky ini ada 100.000 sekian gitu. Ya, ini Dan walaupun itu tetap isinya menyayangkan, kecewa, marah. ya. Dan yang jelek istana ya ujungnya, walaupun dia sebenarnya bukan orang istana kan, dia ini relawannya Pak Jokowi begitu ya, yang selalu membela Pak Jokowi dan keluarganya begitu, termasuk kemarin ketika Kaisang dipersoalkan juga menggunakan private jet kan dia juga membela juga. Ini cuman kita ingatkan nih pada Pak Bang Sylvester nih, sayang loh pemerintah ini lagi ngerahin buzzer habis-habisan untuk memperbaiki citra pemerintah, karena kan belakangan ini kan kelihatan sekali kalau pemerintah memainkan buzzer itu untuk mengimbangi berita-berita negatif di Twitter terutama berkaitan dengan keluarganya Pak Jokowi kan begitu. Nah, ini dengan trendingnya Rocky Gerung dan Sylvester ini ya Pak Jokowi pas keluarganya dibawa-bawa lagi karena dia itu kan di situ setidaknya merepresentasikan kepentingan keluarganya Pak Jokowi kan gitu Mbak Agi. Iya, tapi saya rasa dia bisa dikatakan mewakili istana juga Mas Oh Hersu. gitu ya. Iya, karena memang sosok ini dari sejak tahun 2014 pada pemerintahan pertama Pak Jokowi itu kan memang termasuk yang berusaha menonjolkan diri walaupun tidak menonjol-nonjol gitu ya. Karena namanya tetap kalau bagi sebagian orang itu asing begitu. Tapi ya usahanya sangat kuat kalau saya rasa sampai ya. di akhir masa jabatan ini gitu ya. Iya, terutama kemarin ketika pada saat Pilpres dia akan menjadi wakil ketua dari TKN, tim pemenangan Pak Jokowi. Kemudian Solidaritas Merah Putih itu nama tim relawannya begitu, organisasi relawannya yang dia mengklaim bahwa ada di seluruh Indonesia dan kemudian juga ada perwakilannya di luar negeri ini katanya ya. Dan kemudian juga dia selalu mengklaim misalnya saya dipanggil Pak Jokowi 4 mata begitu kan. Pada bulan April yang lalu dia juga mengklaim seperti itu dan ada fotonya di mana dia naik mobil golf gitu ada di Istana Bogor gitu ya, tapi tidak ada konfirmasi dari Pak Jokowi, tapi mungkin saja dan mungkin saja memang dipanggil begitu karena dia mengatakan bahwa Pak Jokowi menanyakan sesudah Pilpres isunya ada apa nih di masyarakat begitu, dia menjelaskan seperti itu. Jadi dalam pertemuan 4 mata tersebut dan kalau kita melihat ini memang pada tahun 2017 yang lalu ya, ini sejarah dari Sylvester Matutina ini Mas Hersu. Pada tahun 2017 yang lalu dia juga pernah bermasalah dengan Pak Yusuf Kalla. Ketika itu Pak Yusuf Kalla masih menjadi wakil presiden dan kemudian dia ini ceritanya saat itu masih rame-rame soal pilkada DKI Mas Yersu kita tahu dan Sylvester ini tentu saja dia menjadi ahoker lah ketika itu. Tapi sekarang ketika itu disinggung lagi, wah ini ahoker bicara, ada ahoker lain yang kemudian membalas, dia bukan ahoker, dia adalah jokower. Jadi tidak mau ahoker pun diidentifikasi dengan dia. Dan dengan Pak Yusuf Kalla itu pada tahun 2017 tadinya dari organisasi itu yang melaporkan, tapi akhirnya anak dari Pak Yusuf Kalla kalau tidak salah namanya Solihin Kalla itu yang kemudian melaporkan sendiri Sylvester ini, yaitu dengan dugaan penghinaan pribadi Mas Hersu karena dia melakukan unjuk rasa dan dalam unjuk rasa itu dia menuduh soal Pak JK ini yang menjadi istilahnya perusak bangsa begitu ya, dan kemudian juga membuat narasi yang rasis begitu dengan mengatakan dengan sepak terjang JK itu maka kemudian daerah Bali menjadi miskin, daerah NTT menjadi miskin karena dia koruptif dan sebagainya. Jadi ini memang narasinya ketika itu narasinya dianggap sebagai fitnah dan pada tahun 2019 itu sampai ke Mahkamah Agung dan ternyata dia diputuskan terbukti melakukan fitnah dan ada kalau tidak salah 1 tahun hukuman begitu Mas Hersu. Jadi ini memang jejaknya yang seperti itu, narasi-narasi yang seperti itu begitu negatif di depan publik itu memang sudah ada pada Sylvester tersebut Mas Hersu. Ya, saya sejak tadi malam memang di chat banyak orang, saya sendiri nggak nonton ya, tapi saya di chat banyak orang gitu, ketika saya nonton saya cuma mikir
Sekolahnya apa ya? Ada datanya nggak di sekolahnya apa? Karena dibawa-bawa sih, wah profesor kamu segala macam ditanya gitu ya. Kamu bodoh, goblok. Aduh, Bang Rocky lucu banget kalau saya ngelihat dia malah lucu ya, karena lucu tapi dia tidak mau prestasinya dia ucapkan sendiri seperti misalnya apa prestasimu Rocky? Kamu ini cuman pokoknya omongannya itu busuk, fitnah apa dan sebagainya begitu kan. Tapi langsung ramai itu di media sosial, loh dia kan pendamping dari panjat tebing Indonesia yang membawa emas begitu dan kemudian para atletnya itu diterima oleh Pak Jokowi begitu. Jadi dia malah justru lebih berperan, Bang Rocky ini lebih berjasa kepada Indonesia, kepada Pak Jokowi daripada Sylvester. Nanya Anda buat Republik ini, saya belum pernah dapat loh. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Berguna nggak saya? Makasih. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara, kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik, padahal saya tahu dia nggak punya cabang olahraga. Ya itu, tapi Rocky sendiri kan tidak mengatakan demikian ketika dia didesak di depan panggung dan ditanya soal, malah dia yang mengatakan ya saya tahu kamu ini orang filsafat dan jangan kira saya tidak tahu filsafat karena saya membaca buku M.A.W. Brouwer, saya membaca buku Leo Tolstoy, terus ada lagi satu yang dia sebutkan saya lupa. Dan ketika ditanya misalnya Brouwer, apa yang kamu baca tentang Brouwer? Dia tidak bisa mengatakan mungkin dan netizen langsung menjawab mungkin judulnya saja Bang Rocky yang dibaca begitu kan ya seperti Shinchan begitu ya kalau ada yang membaca Shinchan itu ringan tapi kalau itu Brouwer, Leo Tolstoy ditanyakan juga Leo Tolstoy kamu membaca apa padahal Tolstoy ini kan selain buku filsafat dia juga menulis novel begitu ya sebutkan saja novelnya Mas Sersu begitu kan kalau saya Tolstoy ya saya tidak membaca filsafatnya terlalu berat buat saya membaca saja novelnya begitu kan dan kisah hidupnya jadi memang panggung itu menjadi lucu tadi malam apalagi itu ada di hadapan mahasiswa dengan jaket kuning, jaket biru, apalagi ketika Noel itu berusaha untuk membela bahwa ini tidak berguna, diskusi yang semacam ini tidak berguna, teori-teori untuk apa diucapkan begitu kan, padahal itu kan untuk membangun argumentasi begitu Bang Rocky mengatakan itu, tapi langsung ditanya oleh Rocky kepada mahasiswa berguna nggak ini? Berguna begitu kan, jadi memang sangat terpojok. Tapi sayang sekali si istana diwakili oleh narator yang seperti ini Mas Ersun. Iya. Makanya saya bilang makanya disebut hati-hati ini pengalian isu. Berhasil sih saya kira mungkin untuk mendelangkan isu tapi justru tagar-tagar yang dibuat kemarin NKRI Bersatu atau apa gitu-gitu deh Mbak saya lupa namanya. Yang itu kan buzzer semua yang bikin itu justru sekarang trending topiknya diganti ini dan ini negatif lagi untuk pemerintah kan gitu.
Betul, betul. Jadi semuanya mengatakan, "Oh, ternyata inilah wajah istana." Jadi Pak Jokowi saat ini dalam keadaan rendah begitu ya, posisinya Ya, di level yang sangat rendah, kemudian ditutup lagi oleh orang yang marah karena Bang Rocky kan memakai narasi bahwa ini ada penjilat, tapi dia tidak menyebutkan nama Sylvester, even juga tidak menyebutkan nama Noel, tapi dia sendiri mengatakan, "Anda katakan saya menjilat." Loh, kok ngaku? Kata padahal saya tidak menyebutkan ya, nama ya, Anda. ya. Oke, ini luar luar biasa sekali jadi trending topik nggak apa-apa lah ya. Kalau yang kan ini tanpa ini apa ya? Ini yang disebut apa organik gitu ya Mbak. Karena kalau Ya. saya baca, saya kan termasuk orang yang jarang sebenarnya baca gitu. Tapi Mhm. itu saya diingatkan coba Mas itu baca komentar-komentarnya. Itu dari Mhm. ratusan ribu komentar ya. Itu rasanya kalau saya scroll gitu aja nggak ada tuh yang pro Membela. membela Silverto, semua membela Bung Rocky. Wah berat ini kalau situasinya semacam ini. Kalau saya jadi istana, nggak usah deh saya ngomongin deh, biar nanti dianuin, biarin aja terus dia yang mewakili. Kan dinasihati. Iya, iya gitu. Ini kan ini strategi kantor komunikasi presiden yang sampai bikin doorstop interview jadi berantakan semua ini kan Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Bahkan ini harusnya ya salah satu timnya dari Hasan Nasbi lah sebagai sekarang kan sudah ada posisi itu koordinator dari tim apa ya Mas Hersu istilahnya Komunikasi presiden, komunikasi kepresidenan kantor gitu kan. komunikasi presiden ya. Ya, kantor komunikasi presiden begitu, office-nya begitu kan. Ini ya jangan sampai dia hanya digaji saja seperti makan gaji buta ya, harusnya Nggak, mungkin mengkoordinasi. wartawannya nggak mau Mbak ngontak kantor komunikasi presiden, takut kalau disuruh rekayasa doorstop lagi. Iya ya, aduh ini parah sih Mas Hersu. Seperti misalnya wartawan juga menanyakan kepada Heru Budi begitu kan sebagai Kasat Pres, menanyakan kepada Heru Budi soal Kaisang, keberadaan Kaisang yang menghilang. Ya Heru Budi menjawab, "Lah sekarang kan sudah ada kantor komunikasi presiden gitu, ada orang di sana, silahkan tanya ke sana." Jadi memang harusnya ini tidak menunggu bola ya, tapi dia aktif setiap kali ada itu dia bersiap untuk even itu bukan diwawancara tapi memberikan press release gitu kan. Karena kalau sudah seperti ini akhirnya dibela oleh orang-orang yang narasinya buruk seperti ini. Bayangkan di televisi nasional live mengatakan kata-kata bangsat, dungu, bodoh apa dan mengusir seolah-olah dia menjadi tuan rumah di situ begitu. Dan Rocky santai-santai saja begitu ya Mas Hersu. Saya rasa sih banyak juga itu di netizen yang mengatakan udah diajak naik gunung aja begitu. Diajak lomba naik gunung gitu kalau Atau naik ditanyain panjat tebing, nah gitu ya. ya panjat tebing. Kalau ditanya soal soal filsafat, soal hukum bahkan ditanya profesornya siapa saja juga dia tidak bersedia dan kemudian kita kalau mencari Mas Hersu lulusan mana sih? Saya juga belum menemukan sih ya sampai sejauh Hmm. ini Sylvester ini lulusan dari mana, kemudian advokatnya dari organisasi apa memang belum tahu begitu. Oke, nah kita udah bahas yang soal ini ya. Mari kita balik ke laptop lagi persoalan Hmm? Kaisang ya dan juga anaknya Pak Jokowi yang lain Gibran, bahkan juga Bobi ya, Mbak Agi seperti saya singgung Oh. tadi kan sebagaimana dijelaskan oleh Raja Juli Antoni katanya Kaisang itu sudah berada di Indonesia sejak tanggal 28 ya sesuai rencananya. Tapi kan dia nggak muncul pada waktu mengantarkan Ridwan Kamil dan Suswono dan kemudian setelah itu dia menghilang sama sekali dari mata publik sehingga kemudian banyak yang membuat tagar missing person gitu ya, ini orang yang dilaporkan orang yang hilang gitu. Itu satu, tapi dan ini kan kemudian banyak desak, oke kalau gitu udah ketahuan sekarang Kaisang ada di Indonesia, segera dong dipanggil, jangan hanya konsep aja suratnya panggilan dari KPK kan gitu, karena sekarang udah ketahuan orangnya di mana. Tapi tiba-tiba saya baca muncul pernyataan dari Bobi yang dia menyatakan bahwa kan Kaisang bukan seorang pejabat publik dan kemudian dia sendiri mengaku bahwa dia pernah menggunakan pesawat itu tapi tidak menggunakan APBD. Memang bukan soal APBD-nya yang dipersoalkan dia, tapi itu pesawatnya siapa gitu. Dan nah kalau Bobi justru malah kena, kan dia kan pejabat publik gitu. Iya. Dan persoalan dari korupsi itu kan banyak turunannya. Turunannya antara lain gratifikasi, turunannya Yeah. antara lain suap, turunannya antara lain kalau seandainya bersifat aktif gitu ya, itu artinya bukan suap tapi memang dia minta disuap kan seperti itu kan masuk ke dalam turunan korupsi Mas Hersu. Apalagi ini kalau berkaitan dengan penyelenggara negara.
apalagi kalau seandainya pesawat jet, ini kan Bobby mengatakan dia bukan penyelenggara negara dan dia juga mengkonfirmasi bahwa dia naik pesawat jet pribadi yang milik seseorang begitu, tapi tidak menggunakan dana APBD begitu kan, dan itu adalah hak dia. Ya, tapi kalau pesawat jet tersebut ditengarai dimiliki oleh seorang pengusaha, pengusahanya ada di Medan, begitu kan? Yang artinya ada di wilayah kekuasaan dia, di mana dia berkuasa. Yang tentunya kalau seorang pengusaha itu kan berhubungan dengan di masalah hukum, di masalah perizinan, lokasi, tempat apa, pajak dan sebagainya dengan pemerintahan setempat. Apakah pertanyaannya kemudian, apakah dia kemudian mendapatkan semacam privilege dari pemerintahan Bobby selama di sana? Apalagi ini pengusahanya adalah ACG begitu Mas Hersu ya. Kalau di media sosial ramai betul sih Mas Hersu pengidentifikasian dari pesawat jet yang dipakai oleh Bobby. Bahkan juga kemudian ada video-videonya juga, ini loh jenisnya yang dipakai begitu. Dan ACG itu di-spill sebagai Asyang Capital Group. Asyang Capital Group ini milik dari Asyang begitu namanya Mas Hersu, atau Rusli Ali kalau tidak salah, yang ketika ada kasus Sambo pada waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu ya kalau tidak salah, kasus Sambo itu sudah terjadi. Nah, ini namanya ikut disebut masuk ke dalam diagram konsorsium 303, di mana di situ kemudian ada pemilik judol begitu ya Mas Hersu, yang satunya itu sudah ditangkap kan, Apik kalau tidak salah nama, yang dia lari ke Malaysia dan ditangkap di Malaysia. Dan nama satu lagi adalah si Rusli Ali ini alias Asyang ini, yang ditengarai diduga dia memiliki pesawat jet yang kemudian entah dipinjam entah disewa oleh Bobby tersebut begitu. Tapi kalau disewa kok kayaknya saya meragukan itu ya, karena memang untuk penyewaan pesawat itu nanti malah justru lebih kredit lagi. Kalau pesawat itu adalah pesawat pribadi dan bukan untuk disewakan, kalau disewakan akhirnya dia harus menyetor pajak juga ini si Asyang ini. Mana bukti setoran pajaknya? Jadi lebih rumit lagi. Jadi memang Bobby ini mengatakan ya saya itu, tapi dia tidak bersedia untuk merinci atau mendetailkan lebih lanjut soal apa yang dilakukan. Saya kira ini KPK justru harus juga manggil Bobby nih, karena ada pengakuan seperti itu, harus diklarifikasi. Dan sebenarnya ada soal lain juga kalau menyangkut Bobby ini yang cukup serius, karena itu jadi fakta di persidangan ya, berkaitan dengan persidangannya dari mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, kan itu berkaitan dengan Blok Medan segala macam disebut. Harusnya itu proaktif KPK gitu. Alasannya apa lagi? Itu fakta persidangan loh, harus diingat itu. Nah, Mas Hersu betul sekali, karena untuk Blok Medan ini si Asyang ini atau Rusli Ali ini adalah juga pengusaha tambang Mas Hersu, dan dia ditengarai juga namanya itu ada di dalam kesaksian begitu terdakwa yang saat ini sedang berproses di kasus tambang di PT Timah yang ada di Konawe Utara kalau tidak salah. Jadi dan ini sudah ada yang diputuskan, sudah ada yang divonis dan sebagainya, dan Asyang ini juga masuk ke situ Mas Hersu sebagai salah seorang pelaku ditengarai. Tapi memang dia stop di situ saja, sampai sekarang belum tersentuh, padahal yang lainnya sudah tersentuh. Jadi saya rasa ini PR-nya banyak betul ya. Makanya kenapa kemudian keluarga Jokowi, Pak Jokowi ini sepertinya menitipkan badan kepada Prabowo, kemudian keluarga Jokowi sekarang ini seperti mendelep gitu kalau bahasa Jawa itu, atau apa Mas Hersu, mendelep itu diem dulu deh gitu ya supaya nggak disorot. Nyungsep ya, kalau nyungsep seperti burung unta gitu ya, kepalanya disembunyi di pasir dulu gitu ya, kira-kira Mbak Aki ya. Nah benar. Jadi yang biasanya itu media sosialnya Kaisang itu aktif, sekarang diem gitu Mas Hersu, idle. Dan media sosialnya Gibran biasanya aktif gitu juga sekarang, supaya tidak banyak orang yang menanggapi, sepertinya menginginkan biasanya orang Indonesia cepat lupa. Nah ini kalau ini tidak disinggung, orang yang nggak muncul, berharap mereka lupa, apalagi dengan bantuan buzzer gitu. Ya, tapi dengan pernyataan dari Bobby itu kan mengungkit-ungkit kasus Kaisang kembali. Terus pernyataan Grace itu juga kemudian orang pengen jadi kepo juga dong. Benar nggak sih itu bahwa Fufu Fafa Vivi apa siapa itu itu bukan Kaisang? Kalau kemarin itu investigasi, dan ketika ditanya soal itu hasil investigasi dari teman-teman media kan juga Grace juga terkesan meremehkan, karena kata dia, bahkan dia sendiri katanya pernah jadi korban dari hasil investigasi yang abal tapi yang dilakukan oleh media yang katanya reputable. Saya sih bisa menduga-duga medianya seperti apa gitu ya. Jadi siapa media itu yang diduga disampaikan oleh Grace. Ini kan malah orang jadi rame lagi kan.
Jadi sebenarnya gimana itu si Fufu Fafa ini Mbak? Iya, kalau ke Bobby, mau tidak mau dia harus muncul Mas Hensu, orang dia mau maju pilkada. Kalau Hmm. yang lainnya masih bisa, ini masih menunggu Oktober begitu ya untuk Gibran. Sementara Kaisang ini seharusnya dia aktif, orang dia ketua partai kan, banyak kadernya yang akan maju untuk pilkada. Ya mau nggak mau dia seperti bersikap seperti itu. Nah, untuk yang itu tadi, Fufafa Mas Hersu, ini biasanya kalau saya amati netizen ini tidak hanya sekedar netizen biasa ya, netizen ini juga memperoleh suplai data dari pengamat telematika, dari mereka yang ngulik apa dan sebagainya, dari komunitas IT, dari komunitas digital dan sebagainya. Tapi biasanya mereka ini apalagi kalau dia bekerja di pemerintahan apa dan sebagainya, mereka kan tidak mau namanya itu muncul, sehingga dia menggunakan menyuplai data kepada netizen, menyuplai data kepada wartawan begitu kan. Ya seperti kita juga suka siapa nih yang kasih data, siapa nih, tapi kalau kita tentu kita verifikasi. Tapi kalau yang saya lihat sekarang yang berada muncul di sosial media, saya rasa itu bisa dikatakan 99% valid Mas Hersu. Coba saja kalau seandainya itu diuji kepada yang ahli telematika atau digital atau media sosial, nanti pasti akan ketemu. Apalagi datanya ini seperti misalnya tadinya dia kan pakai akun yang lain ya, yang pertama namanya kalau tidak salah GB Genar RK Genarli atau apa, pokoknya Raka Gibran gitu ya, Genarli. Dan kemudian itu dia aktif dari sejak tahun 2009 sampai 2013. Tapi tahun 2013 dia lupa dan dia mention, dia pada saat dia lupa di situ dia mention bahwa Passwordnya ya maksudnya ya. password, tapi ini akun saya, ini tweet saya. Nah, kemudian di situ Gibran tweet, dia tulis nama akun Twitternya dia. Kan artinya memang itu adalah Gibran sendiri begitu. Dan kemudian diikuti dengan cuitan dari Kaisang, yaitu yang kemudian menulis di situ selamat ulang tahun kepada Gibran, dan kemudian dia ada memention akun tersebut, nama akun tersebut Mas Hersu, dan juga menuliskan selamat buat ibu begitu kan, ibunya yaitu Ibu Jokowi, Ibu Iriana Jokowi begitu. Jadi memang itu mungkin mereka pada waktu itu tidak menyangka bahwa itu akan menjadi bukti. Mereka memperlihatkan kehangatan di dalam internal keluarga mereka, tapi kemudian malah justru itu menjadi bukti. Seperti saya, misalnya saya memiliki media sosial, saya akan mengucapkan selamat ulang tahun adek, selamat ulang tahun mama, begitu kan. Nah, yang bagi saya saat itu mungkin biasa saja, tapi ternyata kemudian ketika terjadi ujaran Gibran dalam hal ini kan dia menulis banyak sekali ujaran kebencian, kemudian itu muncul dan itu terbuka, itu diungkap. Nah, yang bersifat internal keluarga, cuitan-cuitan tadi kemudian menjadi bukti dari itu Mas Hersu. Saya rasa Grace juga pasti sudah tahu, cuman ya sebagai jubir dari istana tidak mungkinlah dia mengkonfirmasi, oh iya betul itu punya Gibran bunuh diri itu namanya. Sekarang saja pasti sudah pusing banget dia menghadapi problem yang menimpa Kaisang. Jadi dan menarik juga ya ini kaitannya ya, karena saya lihat ada netizen yang iseng gitu ketika Pak Prabowo masih nyinggung diberi nilai 11 dari 100 gitu kan, yang kemarin pidatonya itu ya. Kemudian dibilangin, bayangin tuh Pak Prabowo nilai 11 dari 100 aja marahnya kayak gitu, tantrumnya begitu, apalagi kalau tahu itu yang diomong-omongin oleh wakil presidennya, omongannya memang lebih parah itu sih ya, karena sampai dipersoalkan kehidupan personalnya ya Mbak Aki ya. Aduh, kacau. Itu kalau seandainya pun misalnya kita ingin membicarakan soal itu, membicarakan soal perceraian Pak Prabowo, membicarakan soal kehidupan pribadi anaknya. Kehidupan pribadi anaknya, begitu ya. Apapun itu, begitu Mas Hersu. Mungkin saya akan membicarakan Mas Hersu pun kalau ada yang mendengar orang lain, saya pasti akan melihat siapa yang mendengar, begitu kan. Jangan sampai, karena itu memang sesuatu yang yang sifatnya private dan bukan private untuk nggak perlu dibicarakan gitu, itu kan wilayah domestik orang yang begitu. Nggak ada kaitannya dengan publik kok gitu, urusan publik. Dan tidak ada kaitannya dengan berjalannya pemerintahan, dengan kebijakan apa dan sebagainya begitu ya. Jadi itu memang ujaran kebencian itu
kita betul-betul tersentak loh Mas Hersu, ada orang yang seperti itu dan ketika menuliskan pada tahun 2013 artinya bapaknya sudah menjadi gubernur DKI. Ketika menuliskan pada tahun 2019 bapaknya sudah menjabat selama 5 tahun dan ujaran kebenciannya itu luar biasa. Itu kecerdasan otak, etika, moralnya memang perlu dipertanyakan dan selama ini dia belajar dari mana soal moralitas dan sebagainya itu. Oke. Hampir semua udah tuntas kita bicarakan nih Mbak Agi. Ada tadi kelihatannya masih ada lagi mau kita bicarakan ya? Oh iya Mas Hersu, ada informasi ini kita juga ikut prihatin gitu ya dan juga marah. Ini salah satu wartawan Tempo yang menjadi host dari podcast Bocor Ya. Alus yaitu Hussein Abri Dongoran gitu. Diteror lagi ya Ini Mbak ya? diteror lagi. Padahal yang kasus yang tanggal 5 Agustus kalau tidak salah yang sebelumnya itu belum selesai dan sepertinya tidak Tuntas. berlanjut gitu Mas Hersu. Ya ya ini membahayakan kehidupan demokrasi kita ya karena bagaimanapun kita ingatkan bahwa media itu adalah pilar demokrasi ya dan kalau kemudian diteror ya yang diteror itu demokrasi sebenarnya bukan hanya jangan dilihat orang per orangnya karena memang belakangan ini kan Tempo lewat Bocor Alusnya itu secara konsisten kan memberikan informasi-informasi behind the scene gitu ya yang itu membantu masyarakat memahami apa yang terjadi dan kelihatannya ini mau kalau ini kita kan sering mendengar dulu ada game kill the messenger itu istilahnya di media. Kalau ini betul-betul mau di kill betul messengernya ini bukan kill the messenger dalam pengertian di kredibilitas yang dirusak tapi ini orang yang terancam. Ya saya kira ini harusnya petugas keamanan juga memberikan perhatian yang serius dan bahkan kalau perlu memberi pengawalan kalau memang komit terhadap masalah demokrasi di Indonesia gitu ya bagi ya. Kita terus serukan pada teman-teman di Tempo untuk tetap semangat gitu ya. Jangan mudah. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan kita ingat Mas Hersu, peristiwa yang pertama itu terjadinya tidak jauh dari rumah dinas Kapolri Pak Listio Sigit. Ya. Dan yang ini tidak jauh dari pos polisi Beji. Yes. Betul. Jadi ya tempat-tempat seperti itu tentunya harusnya ada CCTV dan sebagainya, tidak hanya dari das kamera dari korban gitu. Yes. Oke, Mbak Agi, ini kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Hersu bin Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.